Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo people of the internet. Perkenalkan, nama aku Sofia Latifatu Zahra dari kelas 2 SIE dengan NIM 2457301130. Nah, di sini aku akan menjelaskan materi framework mengenai penerapan authentication dan juga malware dalam proyek Bina Desa tentang kebencanaan dan tanggap darurat. Di sini pertemuan 13. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, di sini saya sudah membuka proyek Bina Desa saya kelompok 8 mengenai kebencanaan dan tanggap darurat. Di sini kita akan langsung membuat controller. Kita akan membuat yang pertama itu out controller namanya. Kita bisa buat di terminal, new terminal seperti yang sudah sebelumnya kita pelajari cara membuat terminal seperti biasa. Lalu jika sudah terbuat, kita bisa menyesuaikan isi-isi dari controller ini. Nah, pada bagian login kita isi validasi inputnya. Itu di sini kita memerlukan username dan passwordnya. Di sini recordnya itu string, berjenis string. Lalu di sini juga ada kita bisa mencari user nanti berdasarkan username-nya di sini seperti ini. Lalu nanti kita juga akan lakukan untuk cek user dan passwordnya. Jika salah, maka dia akan menampilkan pesan error yaitu username dan password salah. Nah, dia akan nanti di return back seperti ini, pesan error. Nah, di sini juga passwordnya sudah menggunakan hash, jadi ketika kita mengetikkan dia tidak akan terlihat, akan terlihat bintang atau titik-titik seperti itu. Nah, di sini juga kita gunakan out login ini untuk login usernya. Nah, ini nanti dia akan membaca juga dari data user yang telah kita inputkan sebelumnya nanti pada bagian data user ketika kita sudah login sebelumnya. Nah, di sini juga kita akan menyimpan waktu login dengan last login seperti ini. Nanti ini akan menampilkan tanggal dan juga waktu kita terakhir login atau untuk waktu tanggal loginnya. Nah, setelah itu kita juga akan redirect ke dashboardnya dengan jika sudah berhasil maka dia akan menampilkan pesan sukses. Nah, kita juga akan menyesuaikan itu pada function logoutnya. Ini gunakan itu out logoutnya. Nah, jika kita klik dan berhasil untuk melakukan logout, maka dia akan tampil pesan sukses dan Anda telah logout seperti ini. Nah, yang selanjutnya itu pada bagian view. Di sini ada yang namanya login.php. Nah, di sini adalah untuk halaman login yang akan kita gunakan nanti. Di sini ada judulnya, itu kebencanaan dan tanggap darurat. Nah, lalu di sini juga saya menggunakan logo yang sudah saya masukkan pada bagian aset admin, image dan logos. Sini. Nah, nanti kita akan lihat outputnya. Lalu di sini seperti yang dibutuhkan saat login itu kita membutuhkan username, lalu password dan juga button submit untuk sign-in-nya, dan juga menggunakan kode pesan error jika terjadi kesalahan input untuk username ataupun passwordnya. Nah, juga kita sesuaikan pada bagian root. Lalu di web.php di sini untuk loginnya kita sesuaikan untuk out controllernya, untuk root get dan postnya itu login. Lalu kita juga sesuaikan untuk root untuk logoutnya untuk semua jika kita klik logout nanti. Jangan lupa untuk import class di out controller. Nah, jangan lupa ini kita akan tentunya membutuhkan untuk login dan logout ini kita membutuhkan data user. Pastikan juga usernya sudah ada. Sini sudah saya buat sebelumnya, ini untuk usernya, data-data yang dibutuhkan. Nah, di sini ada di models kita butuhkan nama, email, password, foto profil dan role juga kita tambahkan nanti. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke middleware. Nah, di middleware di sini kita akan gunakan itu di buka terminal, lalu new terminal kita di sini buat PHP middleware-nya. Nah, di sini sudah saya buat sebelumnya. Kita membutuhkan dua middleware yaitu check is login dan check rule. Nah, ini akan terbuat otomatis nanti jika kita ketikkan di sini kodenya yaitu PHP middleware check is login-nya. Nah, kita sesuaikan saja function-functionnya di sini. Sini ada if out check-nya untuk login. Nah, jika dia benar maka dia akan langsung masuk redirect ke halaman dashboard, dan jika salah dia akan menampilkan pesan seperti ini, itu silakan login terlebih dahulu. Ini terjadi jika kita belum login, masih di kondisi logout dan kita masuk dengan slash dashboard atau bencana atau warga, maka dia akan menampilkan pesan error seperti ini, silakan login terlebih dahulu. Artinya kita tidak bisa masuk ke halaman tertentu tanpa login terlebih dahulu. Nah, untuk check role juga sama. Sini kita sesuaikan functionnya. Nah, di sini untuk admin sesuai role-nya kita itu di sini ada 3, yaitu ada admin, warga dan mitra. Nah, jika admin dia bebas akses ke semuanya, tentunya bisa CRUD, bisa lihat, bisa edit, bisa hapus. Nah, jika yang lainnya seperti warga dan mitra itu tidak bisa mengakses untuk data warga, tentunya warga tidak bisa akses CRUD warga, data-data warga, data-data user. Nah, jika mereka klik pada bagian button tersebut nanti akan muncul pesan error yaitu akses ditolak 403. Akses ditolak dan pesan tidak diizinkan untuk mengakses halaman ini. Nah, itu untuk cek role-nya. Nah, di sini juga pada bagian bootstrap
Lalu di apps ini disesuaikan untuk cek middleware, cek login dan cek rule-nya. Seperti ini. Kita sesuaikan. Nah, di sini juga pada bagian nah di sini juga pada bagian navbar itu pada bagian atas, sudut kanan atas, nanti jika setelah kita login maka akan disesuaikan user yang sedang login itu siapa, atau admin, apakah warga atau mitra, dan muncul nanti nama usernya, username-nya. Nah di sini disesuaikan, saya sesuaikan pada bagian ini. Di sini akan muncul nanti nama usernya sesuai role-nya, lalu keterangan last login-nya itu berupa tanggal, bulan, tahun dan juga jamnya. Nah di sini akan disesuaikan nanti. Nah jika sudah, kita akan cobakan pada bagian browser, pada bagian terminal. Kita klik yang terminal, lalu di sini kita bisa ketikkan php Artisan Serve. Kita tunggu, lalu kita kontrol klik. Nah akan mengarah ke browser. Nah di sini langsung muncul, dia akan mengarah kepada bagian login. Nah ini adalah logo yang sudah saya ganti sebelumnya tadi. Nah ini juga menggunakan aset admin, ini judulnya. Lalu kita masukkan username. Nah di sini saya sebelumnya sudah memasukkan pada bagian data user untuk username dan passwordnya. Ini saya akan login sebagai role admin. Nah di sini kita masukkan passwordnya, karena sudah menggunakan hash maka dia akan bertampil seperti ini. Lalu kita enter, maka dia akan langsung mengarah ke dashboard, yaitu ke admin. Nah di sini itu last loginnya kelihatan pada tanggal 8 Desember 2025 jam 12:43:15 sesuai. Nah ini juga ada sesuai dengan nama user yang telah dimasukkan tadi pada bagian login. Nah ini adalah sidebar yang bisa diakses oleh admin. Nah kita coba pada data warga. Nah si admin bisa mengakses dan CRUD pada bagian data warga. Di sini dia bisa mengedit. Nah bisa edit di sini. Nah bisa juga di sini menggunakan pagination filter search yang sudah dilakukan pada pertemuan sebelumnya. Ini saya contohkan sedikit. Ini dia akan memfilter bagian perempuan saja. Nah dia juga bisa nanti menghapus data, itu yang bisa dilakukan oleh admin. Nah data user juga bisa. Nah ini data user, ini sudah terpampang di sini role-nya. Di sini Sophie sebagai warga, ini datanya, dan di sini Sophie ADM sebagai admin, lalu Sophia sebagai mitra. Nah ini berarti artinya admin bisa mengakses semuanya, bisa edit, hapus, CRUD user, CRUD warga. Di sini juga ada kejadian bencana, bisa CRUD, bisa tambah, bisa create. Di sini juga sudah menggunakan multiple upload. Lalu di sini juga bisa melihat read. Nah, lalu di sini juga bisa edit. Di sini bisa edit. Lalu di sini juga bisa menghapus. Ini adalah akses yang bisa dilakukan oleh admin sesuai dengan role-nya. Nah, selanjutnya jika kondisinya sekarang sudah logout, nah saya ingin langsung masuk ke dashboard, maka akan muncul pesan silahkan login terlebih dahulu, karena sudah diatur tadi untuk agar kita login terlebih dahulu untuk cek list loginnya. Tidak bisa langsung mengarah ke halaman tertentu tanpa login terlebih dahulu, maka harus login terlebih dahulu. Nah, sini saya contohkan jika kita login sebagai warga ataupun mitra. Di sini sebagai warga, saya contohkan. Nah, di sini itu sebagai role-nya sebagai warga, last loginnya ada di sini. Nah, jika kita mengklik data warga, maka muncul pesan error, yaitu error 403, akses ditolak. Berarti si warga ini tidak memiliki akses untuk data warga. Begitupun juga untuk user, tentunya warga tidak bisa mengubah atau CRUD bagian user karena itu adalah hak akses dari si admin tadi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan authentication dan juga middleware pada proyek Bina Desa saya tentang kebencanaan dan tanggap darurat. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam pemahaman pengerjaan tugas ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.